ahli ya. Dan ada satu tambahan saksi ada chart ya. Dua. Ya. Jadi ini sudah terlambat 1 jam dari yang sudah kita agendakan kemarin. Ya. Saya berharap ini nanti terselesaikan sebelum Jumat. Ya, karena setelah itu kita akan lanjut ke perkara yang satunya lagi. Ya. Perkara Hendra dan Agus. Seperti itu ya. Diusahakan jangan sampai melebar kemana-mana ya. Pada substansinya aja lah kalau untuk bertanya. Izin Yang Mulia, apakah maksudnya seluruh ahli dan saksi dihadirkan di sesi ini? Atau Nah itu yang saudara tanyakan sekaligus tadi apa? Karena kemungkinan akan dibagi 2 klaster untuk saksi. Berarti saksi, tidak sekaligus. Ya. Ya kalau gitu klaster pertama kita selesaikan. Ya, baik. Setelah itu nanti kita juga membaginya sama itu nanti ya. Kita akan buka kembali nanti persidangan di 1:30. Dan nanti akan berakhir di jam 3 ya. Itu Pak ya. Jam 3. Baik Yang Mulia. Ya. Karena yang berikutnya itu nanti juga ada 4 juga saksi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan saudara duduk di sebelah kanan saudara. Sebelah kanan penasihat hukum saudara. Silakan dihadapkan. Ali Hermansyah dan Pak Setiadi Yazid, Pak Hermansyah, Pak Setiadi Yazid, mohon masuk ke ruang sidang. Sama Adi Charles mau di sekaligus lah disumpah aja. Sama Adi Charles. Depan Pak, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak, nanti aja. Silakan berbaris. Iya, silakan duduk. Ahli bareng dengan ahli lah, biar. Pak Setiadi di. Sebelah-sebelahan. Iya. KTP-nya kami minta terlebih dahulu untuk KTP asli. KTP aslinya Pak. Syukur-syukur kalau sudah difotokopikan di dalamnya biar. Sudah ada. Sudah ya? Sudah. Yang aslinya. Ini surat tugas dan CV. Ya, kami tanyakan terlebih dahulu identitas. Identitas dari ahli ya. Hermansyah, saudara ya. Lahir di Jakarta 29 Desember 1970. Laki-laki beralamat di Jalan Kembang, Lio. RT 5 RW 13, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Sebagai apa ini Bapak nih? Wira swasta di PT Terakses Solusindo ya. Pada penuntut umum silakan maju ke depan untuk lihat ada surat tugasnya ini dan juga ini ada CV-nya. Ya, silakan ini juga. Berikutnya Insinyur Setiadi Yazid. Lahir di Gombong 15 Agustus 1954. Laki-laki beralamat di komplek Baitus Salam atau komplek DPRD ya. Betul. Kafling 60 RT 5 RW 10 Kelurahan
Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Ini dosen ya? Dosen Pak, betul yang mulia. Ini apa ini? Belum update ya? Bukan, dosen non PNS. Ya karena berlakunya sampai 2017. Sama lamanya kan? Seumur hidup. Saya juga seperti itu, tapi kemudian diupdate menjadi seumur hidup. Iya betul. Makanya ini harus diganti lah. Siap yang mulia. Nantinya ya. Baik, sama ini ya. Silakan diperiksa. Diperlihatkan kepada saudara. Berikut adalah saksi Adecat Kentas Indra Pratama. Lahir di Jember 11 Maret 1997. Laki-laki beralamat di Jalan Bungur, Gang Tugu 37, RT 2, RW 18, Kelurahan Gerbang, Kecamatan Patrang, Jember ya. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri ya. Baik, kemudian Rifki Zulkarnain, lahir di Jember 18 Oktober 1984, laki-laki beralamat di Jalan Panjaitan, Gang 12, lingkungan Sadengan, RT 1 RW 25, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pekerjaan anggota Polri, ya, kepada ahli dan kepada saksi Adecat kami tanyakan, kenal dengan terdakwa ini? Tidak. Kenal ya? Tidak ada hubungan keluarga? Tidak ada. Baik. Sebagai saksi ya dan sebagai ahli diminta untuk bersumpah karena beda lafaznya, kita mintakan kepada saksi Adecat dulu untuk disumpah. Silakan berdiri, diikuti juru sumpah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, yang lain daripada yang sebenar-benar. Silakan duduk. Ali silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan keahlian saya ilmu pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ya, silakan duduk. Yang akan didengar ahli dulu. Ahli dulu. Ya. Biar juga berjalan pada persidangan yang sebelah, dipersilakan kalau mau didengarkan keterangannya Ya. untuk yang Adecat ini ya. Yang ada cas yang Rekudi beda ya, bukan ini, bukan. Jadi rencananya ahli, kami ada satu ahli yang sudah hadir juga, psikiater forensik, nanti biar di ruang sebelah. Oh gitu, tapi kan yang untuk di sini cukup 4 ini kan. Keempat ini dulu. Baik, ini yang akan didengar adalah ahli dulu. Ahli digital forensik sekarang, terus nanti setelah ini nanti ada 2 ahli lagi yang mulia. Bukan yang ini. Kan ada 4 yang mulia. Ahli kita ada 4. Iya. Sudahlah kita dengarkan yang ahli Ya, ini yang ahli dulu, digital ya. forensik dulu yang mulia. Yang Adecat, apakah sekaligus? Mau sekaligus Ini menerangkan apa ini? menerangkan tentang karakter yang mulia. Karakter. Kaitannya dengan meringankan. Kalau karakter nggak lama-lama itu. Ya. Ya kan? Selama bertugas apakah dia itu? Kan itu aja pertanyaannya kan? Betul. Kecuali kalau dia akan menjelaskan Siap. yang apa itu, yang Mau sekalian juga nggak apa-apa. nggak apa-apa lah duduk sini ya sekaligus saja. Ya harapannya nanti kita akan lanjut ke ahli yang 2 lagi kan gitu. Iya, betul. Ya biar tuntas saja ya. Ya, betul. Ini kita selesaikan pokoknya sebelum Siap. Jumatan. Ya. Langsung pada pokok persoalan aja ya. Ya. Silakan. Saksi ada cas dulu.
saudara saksi bisa pegang ininya, Mas Rifki dengan Mas Kentas, ya, Mas Kentas. Mas Rifki sebelumnya bertugas sebagai apa dengan Pak Arief itu dalam kaitannya dengan jabatan apa? Pada awal beliaunya masuk, kami bertugas di Subag Humas, Ya. di bagian Humas. Terus kemudian beliau... Di Polres mana? Di Polres Jember, Bapak. Polres Jember. Terus? Terus kemudian beliaunya masuk di Polres Jember, bertugas di Polres Jember. Kesan pertama beliau pada waktu itu, beliaunya mengumpulkan para PJU BAK maupun SAT. Kebetulan kami masih bergabung di BAK Opak. Kemudian kami juga termasuk anggotanya. Pada awal kesan pertama kami yang kami tangkap dari beliaunya itu adalah tatapan mata beliau untuk mengukur kemampuan Polres Jember ini mau dibuat lari seperti apa. Kira-kira seperti itu, Bapak. Lalu setelah itu ada program apa yang disampaikan sama Pak Arief pada waktu itu? Yang mau dibikin lari kenceng tuh program apa? Kalau pada saat itu belum ada, Bapak. Jadi Pada awal. Pada awal beliaunya di Polres Jember itu beliaunya sedang persiapan pilkada, pelaksanaan pengamanan pemilihan bupati yang dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari, Bapak. Terus setelah pada waktu pilkada itu kan banyak ya koordinasi yang dilakukan. Kan kemungkinan juga akan ada kecurangan. Lalu antisipasi apa yang dilakukan oleh Pak Arief dalam programnya pada waktu itu? Untuk mengurangi atau mendeteksi kecurangan misalnya. Tentunya sesuai kerawanan dari yang ada di Jember, Bapak, karena di Jember ini sangat beragam sekali. Jumlah penduduknya juga hampir lebih dari 2,7 juta. Terus lokasinya juga terbagi 31 kecamatan. Tentunya beliaunya juga mau pada waktu itu bagaimana sih pengawasan controllingnya pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan aman. Kemudian juga beliaunya ini menyampaikan gagasan untuk memasang CCTV di tempat PPK, mulai dari PPK, gudang logistik, KPU, terus kemudian rumah pemenangan masing-masing calon. Terus dia itu akhirnya berhasil berjalan dengan lancar. Ya, pada saat itu memang sudah diantisipasi dari awal, Bapak. Mulai dari itu, selain itu juga penempatan anggota tentunya ya. Penempatan anggota juga selain pemasangan CCTV juga penempatan anggota di lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Lalu setelah pilkada, apa program selanjutnya yang saudara ketahui pada itu saudara bersama? Jadi program pembaruan apa sih yang dilakukan oleh Pak Arief ini di Jember? Baik, sebenarnya pertanyaannya gini aja, inovasi apa sih yang dilakukan di Jember? Polres Jember kan begitu aja ya. Iya. Biar nanti saudara utarakan apa aja lah. Yang membandingkan dari yang sebelumnya atau dengan Polres yang lain. Siap. Secara garis besarnya Bapak, beliaunya ini sangat tertarik atau sangat excited sekali untuk merubah culture kebiasaan anggota. Yang awalnya, secara garis besarnya aja Bapak ya, yang awalnya beliau menilai bahwa anggota ini masih bisa santai, padahal pekerjaan masih ada pekerjaan, tapi masih bisa santai atau masih bisa tidak mengutamakan pelayanan dan pelaksanaan dinas secara baik, gitu Bapak. Jadi inovasinya banyak sekali Bapak. Salah satunya adalah control room, ruangan kontrol yang di command center. Salah satunya adalah command center. Command center itu adalah bentuk sinergi dari masing-masing SAT, BAK maupun internal Polres Jember itu sendiri. Selain itu juga bersinergi dengan instansi samping, baik dari Pemda, Damkar, terus PLN, dan pelaksanaan pelayanan dari instansi samping semua. Dan di situ semuanya sudah terkoordinasi dengan baik,
termasuk juga CCTV di Dishub, Bapak. CCTV di Dishub apabila ada kemacetan atau laka lantas, di situ ada piket dari lalu lintas yang nantinya akan mengurai kemacetan atau kecelakaan lalu lintas dengan meminta data rekaman dari Dishub. Nah, setelah itu bentuk pengawasan internalnya beliau juga memasang CCTV di 35 ruangan. Itu tersebar di masing-masing SAT dan BAK. Kebetulan kami yang melaksanakan, Bapak. Jadi awalnya anggota itu memang merasa yang awalnya santai atau awalnya biasa bercanda di ruangan, jadi merasa terawasi. Jadi merasa gimana ya? Yang biasanya bisa santai ini, bisa ngobrol santai bercanda atau gimana. Nah, sedangkan di CCTV yang bisa terpantau di HP beliau dan juga di ruangan lobi. Jadi di lobi ada monitor, Bapak. Di HP-nya Pak Kapolres, di HP-nya Pak Waka, dan di HP-nya Pak PJU bisa mengecek. Jadi apabila anggota si A ini tidak berada di tempat, padahal rengiatnya yang bersangkutan ini misalkan membuat renpam, membuat pelaksanaan renpam unjuk rasa. Nah, tetapi yang bersangkutan pada jam tersebut tidak ada. Nah, ini kemana? Maka dipanggillah dari CCTV itu. Misalkan si A kemana ditanyakan. Dan di situ yang melaksanakan adalah Propam dan Jiwas. Nah, setelah itu juga ada cyber patrol. Cyber patrolnya itu dari Intel, Reskrim, lalu lintas dan Humas. Itu tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya adalah apabila ada laporan masyarakat, baik yang maupun yang langsung datang ke Polsek atau ke Polres, maupun melalui media sosial. Jadi melalui platform media sosial, kebetulan di Jember sendiri ada media sosial grup yang sangat banyak sekali jumlah pesertanya, dan di situ mereka sering menyampaikan unek-unek tentang tindak pidana atau kerawanan police harassment yang mungkin perlu disampaikan. Jadi ketika cyber patrol itu menemukan laporan tersebut, jadi langsung ditindaklanjuti tanpa harus masyarakat datang ke Polsek atau Polres. Jadi sebagai langkah awal. Jadi salah satu contoh nih, Pak, yang mulia, salah satu contoh, misalkan di salah satu grup itu menyampaikan, "Lur, motor saya hilang di sini, identitasnya ini, fotonya ini." Tanpa mereka melapor dulu ke Polres atau Polsek, dari piket unit reskrim sudah merespon, memberikan respon, menanyakan nomor telepon, menanyakan identitas, terus apabila memang fix sudah pasti, kita datang dulu, Pak, yang mulia. Kita datang dulu ke lokasi, kemudian ini sudah benar nih, ternyata identitas motornya sudah ada, BPKB, STN, terus TKP-nya juga ada. Nah, apabila sudah benar, baru kita buatkan laporan polisi, Pak. Artinya kinerjanya berbasis teknologi, begitu ya? Selain itu, kinerja berbasis teknologi juga anggota aplikasi, Bapak, sistem aplikasi berbasis teknologi juga tentunya. Salah satu contoh adalah aplikasi We Are Ready, WAR. Memang bukan beliau yang membuat aplikasi WAR, namun pengembangan dari Kapolres sebelumnya. Pada waktu itu Pak Sabilul Alif yang menciptakan pertama, kemudian dikembangkan lagi oleh beliau yang sifatnya lebih dominan ke pengawasan kinerja anggota. Jadi di aplikasi itu, Bapak, kami dari Control Room Command Center bisa mengetahui titik koordinat masing-masing anggota. Dari 1.200 anggota kita bisa mengetahui di mana lokasi, misalkan si A ini ada di mana, si B ada di mana, berikut dengan jadwal rengiatnya yang bersangkutan. Jadi misal nih, saya pada hari Senin, pada hari ini misalkan jam sekian sampai jam sekian, rengiat saya apa, tapi kok di titik GPS saya berada di lokasi lain. Nah, itu merupakan suatu temuan yang nantinya dibuat laporan temuan dari piket Propos dan Siwas.
Nah, jadi ada menjadi teguran. Juga itu berpengaruh juga dengan mutasi anggota, Bapak. Jadi apabila kinerjanya anggota ini dianggap kurang maksimal, tidak sesuai dengan posisi anggota yang bersangkutan pada waktu itu, maka dipindah, Bapak. Itu ya. Siap. Oke, dari penjelasan saudara saksi, saya mendengar bahwa terdakwa ini orang yang cukup serius ya melakukan tugasnya sebagai Kapolres, maksudnya melakukan berbagai inovasi dan bekerja. Ini saudara saksi tugasnya waktu itu apakah SPRI atau anggota atau apa tadi? Belum, Bapak. Kami masih anggota Humas. Masih anggota Belum, Humas, ya? masih anggota Humas. Namun kami dipercaya oleh Pak Arief untuk menjadi pelaksana program-program beliaunya atau inovasi-inovasi beliau. Beliau mengutarakan kepada kami, tentunya kepada PJU dulu, Ibu ya, kepada PJU, kemudian kepada kami, terus kami menghubungi pihak pengembang, terutama itu khusus yang IT, yang berbasis IT. Iya. Selain itu, saya hanya mendengar tadi bekerja. Ini sebenarnya hobi Bapak ini bekerja atau bagaimana ya? Dari tadi kayaknya sibuk banget nih. Saya selama Bapak bertugas di Polres Jember 14 bulan, itu yang saya tangkap beliaunya workaholic banget, sangat. Pulangnya jam berapa, Kapolres? Kalau pulang jam 8 malam itu ibaratnya nemu emas gitu. Anggota ini seperti wow banget. Kalau normalnya? Kalau normalnya jam 11-12 itu malam. Oke, berarti memang suka bekerja orang ini ya? Suka bekerja, dan saya herannya yang kami kagumi dari beliau ini santainya kapan. Jadi maksud kami ini, oke lah, mungkin beliaunya menyampaikan kalau sepulang kerja kalian masih belum capek, berarti kerja kalian nggak benar. Ada yang salah dengan pekerjaan kalian. Berarti kalian tidak maksimal fokus dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang benar-benar strength sekali, tensinya mulai.